saudara terkasih dalam Kristus, marilah kita mendoakan doa pembangunan Gereja Kristus Raja Andalas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka puji syukur 642. Bersoraklah umat Kristus, karena orang kudusnya, abdi Allah yang setia, menggandakan talenta. Bila tiba akhir hayat, Raja surga kan bersabda, mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Selamat sore saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Pada hari ini, Jumat 20 Agustus, kita merayakan Ekaristi Kudus dalam rangka perayaan Santo Bernardus, pujangga
gereja. Semoga segala harapan dan doa-doa kita sungguh berkenan di hadapan Allah, dan karena itu kita pun diajak untuk terus-menerus menyadari segala kelemahan, segala kekurangan dan dosa-dosa kita. Santo Bernardus adalah seorang abbas yang sungguh-sungguh kuat di dalam semangat kontemplasi dan doa, dan sekaligus kontemplasi dan doanya itu ia wujud nyatakan di dalam cara hidup dan karya-karyanya. Seringkali menjadi kesulitan bagi kita orang beriman adalah bahwa kita berdoa, namun kadangkala doa kita tidak sampai dan bahkan tidak mampu kita wujud nyatakan di dalam kehidupan keseharian kita. Santo Bernardus memberikan teladan bagi kita bagaimana mewujud nyatakan semangat doa di dalam kehidupan keseharian. Pada hari ini kita juga ingin bersyukur bersama dengan para pastor yang merayakan ulang tahun imamat, Pastor Nathanael Bungadatu dan Pastor Barto Sirepen. Dan juga kita ingin menyatukan segala harapan dan doa kita bersama dengan Bapak Yerianto Jaya sekeluarga untuk bersyukur atas rahmat kehidupan yang Tuhan senantiasa nyatakan dalam kehidupan keluarga ini, sembari memohon semoga Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, memberikan kekuatan serta kelancaran di dalam usaha dan pekerjaan, dan semoga tetap senantiasa dijauhkan dari mara bahaya. Karena itu, agar layak pantas peranan kudus ini, mari di hadapan Allah kita sadari salah dosa kita, kita akui dan memohon rahmat pengampunannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa setelah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa cahaya kebenaran, Santo Bernardus Abbas, sudah kau nyalakan dengan cinta kasih akan rumahmu, hingga bercahaya gilang gemilang dalam gerejamu. Semoga berkat doa-doanya kami digelorakan dengan semangat yang sama dan selalu hidup sebagai putra cahaya. Maka tuntun sertai dan berkati kami dalam kehidupan kami selanjutnya, agar kami sungguh semakin mampu mengikuti Engkau dalam diri Putramu Yesus Kristus. Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Sabda Allah dari pembacaan Kitab Ruh. Pada zaman para hakim, pernah terjadi kelaparan di tanah Israel. Maka pergilah seorang dari Betlehem Yehuda, Elimelek namanya, beserta istrinya dan kedua orang anaknya ke daerah Moab
untuk menetap di sana sebagai orang asing. Kemudian meninggallah Elimelek suami Naomi, sehingga Naomi tertinggal dengan kedua anaknya. Kedua anaknya itu lalu mengambil wanita Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka tinggal di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah kedua anaknya, sehingga Naomi kehilangan suami dan kedua anaknya. Kemudian berkemas-kemaslah ia dengan kedua menantunya, mau pulang meninggalkan daerah Moab. Sebab di daerah Moab itu Naomi telah mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Orpa lalu mencium mertuanya, minta diri pulang ke rumahnya. Tetapi Rut tetap berpaut pada mertuanya. Berkatalah Naomi, "Iparmu telah pulang kepada bangsanya dan kepada para dewanya. Pulanglah juga menyusul dia." Tetapi Rut menjawab, "Janganlah mendesak aku meninggalkan dikau dan tidak mengikuti engkau. Sebab kemanapun engkau pergi, ke situ pula aku pergi. Dimanapun engkau bermalam, di situ pula aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku." Demikianlah Naomi pulang bersama-sama Rut menantunya, yang berbangsa Moab, dan turut pulang. Dan mereka tiba di Betlehem pada permulaan musim panen jelai. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Referen Mazmur tanggapan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dialah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Referen. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dialah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas dan memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Referen. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Alleluia, alleluia, alleluia. Tunjukkanlah lorongmu kepadaku, ya Tuhan. Bimbinglah aku menurut sabdamu yang benar. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antaranya, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus hendak mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat?" Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah,
Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, melaksanakan suatu aturan atau hukum tentu menjadi kewajiban bagi kita untuk dapat sungguh-sungguh dinyatakan hidup yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, juga mempunyai berbagai macam aturan atau hukum. Dan ketika melaksanakan hukum itu secara baik, maka tentu kita dinyatakan sebagai orang yang baik, yang patuh pada hukum dan aturan. Dan ketika kita diperhadapkan pada suatu aturan dan hukum, seperti orang Saduki yang berkumpul dan diwakili oleh seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus hendak mencobai dia, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Dan tentu dari sekian banyak uraian hukum Taurat, lalu Yesus menampilkan kepada mereka hanya 2. Namun dikatakan pula bahwa 2 itu sama-sama pentingnya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau diperhadapkan dengan konteks hidup orang-orang beriman, seringkali hukum yang oleh Yesus dinyatakan sebagai hukum yang terbesar dalam seluruh hukum Taurat ini kita jalani secara terpisah. Begitu banyak orang menyatakan diri sebagai orang yang beriman dan tunduk patuh setia pada hukum-hukum Allah, melakukan perintah-perintah Allah. Tetapi kemudian ketika masuk dalam kehidupan bersama dengan orang lain, bersama dengan sesama, entah yang seiman, entah yang tidak seiman, seringkali hanya menekankan soal kepatuhan kepada hukum Allah, dan seringkali karena menganggap bahwa dengan patuh kepada hukum Allah, bahkan ketika harus dan menyepelekan atau tidak peduli dengan sesama, maka itu pun dibenarkan oleh Allah. Kita boleh belajar dengan apa yang dikatakan oleh Yesus pada hari ini lewat Injil yang kita dengarkan, bagaimana Yesus meyakinkan seorang ahli Taurat bahwa melaksanakan hukum Taurat dengan setia tanpa peduli kepada sesama menjadi tidak seimbang dan menjadi sungguh tidak berkenan di hadapan Allah. Karena itu artinya mengasihi Allah tanpa mengasihi sesama pincang. Bukankah Yesus mengatakan mengasihi Allah dan mengasihi sesama adalah 2 hukum yang sama?
menjadi satu. Tidak mungkin kita mengasihi Allah tetapi tidak peduli kepada sesama. Keduanya pasti selalu sejalan, beriring dan bersama tanpa dapat dipisahkan satu sama lain. Mengasihi Allah itu berarti tuntutannya juga kita harus mengasihi sesama. Tidak mungkinlah kita mengasihi Allah tanpa mengasihi sesama yang setiap saat, setiap hari secara fisik kita hidup bersama-sama. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, semoga sabda Allah khususnya Injil yang kita dengarkan hari ini memberikan kita semangat, memberikan kita kekuatan untuk menjalani seluruh kehidupan kita tunduk dan patuh setia pada hukum, namun hukum itu diwujud nyatakan dalam kehidupan keseharian kita pula bersama dengan sesama, dengan saling mengasihi. Mari kita persembahkan harapan kita ini dalam persembahan kudus lewat liturgi Ekaristi. Puji syukur 376. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Waktuku pun pakailah memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu. Buatlah suaraku hanya mengagungkan-Mu, dan sertakan lidahku jadi saksi Injil-Mu. Harta kekayaanku jadi alat bagimu. Akal, budi, dan kerja Tuhan pergunakanlah. Terpujilah Allah selama-lamanya. Amin. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Luhur dan Maha Agung, kami mempersembahkan kepadamu kurban persatuan dan perdamaian sambil mengenangkan dengan hormat jasa Santo Bernardus Abbas. Ia cemerlang dalam perkataan dan perbuatan dan dengan gigih memperjuangkan ketertiban dan kerukunan. Syukur dan terima kasih kami pula kami aturkan bersama dengan Pastor Nathanael Bungadatu dan Pastor Bartos Sirepen yang merayakan ulang tahun imamatnya, dan juga segala harapan dan doa kami mohon kesehatan, kelancaran usaha dan pekerjaan, serta perlindungan di dalam seluruh kehidupan kami aturkan kepadamu bersama dengan Bapak Irianto Jaya sekeluarga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya.
Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab para kudus, Engkau anugerahi kebahagiaan dan mahkota kemuliaan yang mereka terima, menyatakan buah karya rahmat-Mu. Sedangkan kepada kami Engkau memberikan teladan hidup mereka yang suci, persahabatan mereka yang tulus, dan doa restu mereka yang sangat kami perlukan. Karena bantuan para kudus itu, kami pun berbesar hati dan ingin berjuang guna memperoleh kebahagiaan sejati dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Maka kami memuliakan Dikau bersama para malaikat dan semua orang kudus yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu, ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang kami tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu, dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah, Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit
Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung, Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rohus, doakanlah kami. Santo Carolus Baromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Kita siapkan lagu pembuka, Salve halaman 1, nomor 1. Sujudlah, ya roti surga sah, ku bersembah, oh Tuhan termegah. Kudus, 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 selamanya. Kudus, hormat bagi Allahku dalam hasti kudus tuh. Mari menimba air kehidupan. Dari sumber-sumber keselamatan, Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasihan, dalam hati putramu yang dilukai karena dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami harta cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. amin. Kita doakan
Penyerahan keluarga kepada Hati Kudus, halaman 11. Bersama-sama. Juru selamat yang kudus, Engkau cinta kepada kami dengan cinta yang amat besar, maka kami datang kepadamu pula untuk membaharui penyerahan seisi rumah kami kepada Hati-Mu yang kudus. Kami mengakui Engkau sebagai Raja kami, Raja keluarga kami seluruhnya. Hati ilahi Yesus, pada penghabisan hari ini, kami berkumpul pula di hadapan-Mu dan menyatakan kasih kepadamu dan syukur hati kami karena segala pemberian-Mu. Kami menghormati Engkau sebagai kepala keluarga kami, dan kami insaf bahwa bukan dengan percuma saja kami telah menaruh kepercayaan kepadamu. Hati Yesus yang Maha Murah, Engkaulah Raja kami. Kami minta demi kasih Bunda Maria, tolonglah kami supaya kami makin lama makin bertambah mendalami lubuk cinta-Mu. Dengan demikian kami berani menyerang musuh kerajaan-Mu. Kami akan bersetia kepada pengabdian-Mu, baik dalam rumah kami maupun di luar. Hendaklah Engkau melanjutkan kejayaan-Mu di atas bumi ini. Taklukkanlah segala keluarga sedunia ke bawah kekuasaan-Mu yang manis. Dengan demikian, dalam waktu yang singkat, akan didengar satu pekik saja di seluruh bumi ini, yaitu kemuliaan kepada Hati ilahi yang telah membawa keselamatan kepada kita. Kepadanya lah hormat dan pujian sepanjang segala abad. Amin. Litani Hati Kudus Yesus. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, dengarkanlah kami. Kristus, kabulkanlah doa kami. Allah Bapa di surga, kasihanilah kami. Allah Putra penebus dunia, kasihanilah kami. Allah Roh Kudus, kasihanilah kami. Allah Tritunggal Maha Kudus, Tuhan yang Maha Esa, kasihanilah kami. Hati Yesus Putra Bapa kekal, kasihanilah kami. Hati Yesus diwujudkan oleh Roh Kudus dalam ribaan Bunda Perawan, kasihanilah kami. Hati Yesus dipersatukan dengan Sabda Allah dalam satu wujud, kasihanilah kami. Hati Yesus yang kemuliaannya tak terbatas, kasihanilah kami. Hati Yesus Bait Kudus Allah, kasihanilah kami. Hati Yesus Kemah Allah yang Maha Tinggi, kasihanilah kami. Hati Yesus Rumah Allah dan pintu surga, kasihanilah kami. Hati Yesus perapian cinta kasih yang bernyala-nyala, kasihanilah kami. Hati Yesus perbendaharaan keadilan dan cinta kasih, kasihanilah kami. Hati Yesus penuh kebaikan dan cinta kasih, kasihanilah kami. Hati Yesus lubuk penuh keutamaan, kasihanilah kami. Hati Yesus yang amat dipuji-puji, kasihanilah kami. Hati Yesus Raja dan pusat segala hati, kasihanilah kami. Hati Yesus tempat semua harta kebijaksanaan dan pengetahuan, kasihanilah kami. Hati Yesus tempat tinggal kealahan seluruhnya, kasihanilah kami. Hati Yesus yang berkenan kepada Bapa, kasihanilah kami. Hati Yesus yang kekayaannya berlimpah kepada kami, kasihanilah kami. Hati Yesus kerinduan bukit-bukit yang kekal, kasihanilah kami. Hati Yesus yang sabar dan besar belas kasihannya, kasihanilah kami. Hati Yesus yang murah hati kepada semua orang yang berseru kepadamu, kasihanilah kami. Hati Yesus sumber kehidupan dan kesucian, kasihanilah kami. Hati Yesus kurban pelunas dosa kami, kasihanilah kami. Hati Yesus ditimpa penghinaan, kasihanilah kami. Hati Yesus hancur karena kejahatan kami, kasihanilah kami. Hati Yesus taat sampai mati, kasihanilah kami. Hati Yesus yang tertusuk dengan tombak,
Kasihanilah kami. Hati Yesus sumber segala penghiburan. Kasihanilah kami. Hati Yesus kehidupan dan kebangkitan kami. Kasihanilah kami. Hati Yesus pokok damai dan pemulihan kami. Kasihanilah kami. Hati Yesus korban untuk orang berdosa. Kasihanilah kami. Hati Yesus keselamatan bagi orang yang berharap kepadamu. Kasihanilah kami. Hati Yesus pengharapan bagi orang yang meninggal dalam Engkau. Kasihanilah kami. Hati Yesus kesukaan semua orang kudus. Kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sayangilah kami ya Tuhan. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami. Yesus yang lembut dan rendah hati. Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Marilah berdoa. Allah yang maha kuasa dan kekal, lihatlah hati putra kekasih-Mu, serta segala pujian dan pelunasan yang dipersembahkannya kepadamu atas nama segala orang berdosa. Maka Engkau setelah didamaikan, berikanlah ampun kepada mereka yang memohon belas kasihan-Mu atas nama Putramu Yesus Kristus, yang bersama dengan Dikau hidup dan bertahta selama segala abad. Amin. Amin. Halaman 14, Tantum Ergo. Tantum ergo sacramentum Veneremus annui et antiquum documentum novo sedatri tui prestet fide supplementum sensum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedensi ab utroque comparsit laudatio. Amin. Engkau telah memberi mereka roti surgawi yang mengandung segala kesegaran. Marilah berdoa. Ya Allah, dalam sakramen yang ajaib ini, telah Kau tinggalkan peringatan akan sengsara-Mu kepada kami. Kami mohon kepadamu, berilah supaya kami menghormati rahasia kudus tubuh-Mu dan darah-Mu demikian, sehingga kami selalu menikmati hasil penebusan-Mu dalam diri kami. Engkau yang hidup dan bertahta sepanjang segala abad. Amin. Amin.
Puji syukur 205. Terpujilah Allah, Terpujilah namanya yang kudus. terpujilah Yesus Kristus, Sungguh Allah, sungguh manusia. terpujilah nama Yesus, Terpujilah hatinya yang maha kudus. terpujilah Yesus Kristus, Terpujilah darahnya yang maha indah. terpujilah Yesus, Dalam sakramen maha kudus, terpujilah Roh Kudus, penghibur kita. terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, Perawan Maria yang amat suci terpujilah yang terkandung dengan suci, dan tak bernoda. terpujilah nama Maria, Perawan dan bunda terpujilah Bunda Maria, yang diangkat ke surga dengan mulia. terpujilah Santo Yusuf, Mempelainya yang amat suci. terpujilah Allah Dalam para malaikat dan semua orang kudusnya. Amin. Buku hijau halaman 3 nomor 7. Hati Yesus, hati Tuhan kami, mata air jiwa yang lemah, yang mau minum dari mata ini, ia hidup mati tak jema. Sudilah bukakan kami mata air yang ilahi. Hati Yesus, hati Tuhan kami, puaskanlah jiwa yang letih. Jalan jiwa yang menuju surga amat dan sangat jauhnya. Mati jiwa karena berdahaga, bila lupa mata air sah. Sudilah bukakan kami mata air yang ilahi. Hati Yesus, hati Tuhan kami,